Halo rekan-rekan. Di kesempatan kali ini saya ingin coba sharing bagaimana caranya menggunakan fitur replacement color untuk beberapa keperluan. Nah, di sini mungkin sekarang saya akan coba fokuskan untuk bagaimana sih cara kita untuk mengeluarkan warna-warna flow. Ini kita bahas tentang tekstil ya, karena mesin-mesin Mimaki yang seri TS beberapa itu bisa support untuk warna flow. Kayak dulu ada TS30, itu dia ada flow pink, flow yellow, terus juga ada TS300, dan yang sekarang terakhir ada TS55. Dan mungkin ke depan juga ada beberapa seri TS yang bisa jadi akan dikasih fitur tes warna flow juga. Dan seharusnya apabila masih menggunakan software rastering, caranya sih akan sama gitu. Jadi kita akan coba nanti bahas gimana sih caranya gitu. Oke, pertama supaya kita mudah, kita pakai dokumen langsung ya dari Mimaki, tinggal download aja ke saya coba guide dari awal. Kita tinggal ke mimaki.com di sini. Lalu dari mimaki.com ini kita pilih produk. Nah, dari produk ini kita pilih raster link. Pilih software, sorry. Pilih software dulu, lalu kita pilih raster link. Saya pilih di sini raster link 16. Karena tes 55 itu printnya menggunakan raster link 16. Kebetulan saya sekarang sedang develop tes 55 menggunakan warna flow, jadi saya pakainya Rustling 16. Lalu kita ke kolom download di sini. Salah satu kelebihan dari Mimaki itu dia bisa provide manualnya itu ada semua di website. Mau ngapain aja tentang software tersebut atau tentang mesin tersebut itu kita bisa dapatkan secara mudah di di websitenya ini. Jadi pilih di download ini defaultnya software, kita pilihnya manual. Jadi pilih nanti yang manual, nanti akan muncul. Nah, pilih di sini reference guide. Karena untuk masalah tentang itu adanya di dokumen reference guide. Ini. Kita langsung aja ke yang tentang replacement color ya. Itu saya udah tahu, yaitu di halaman 113 kalau salah. Nah, ini. Jadi tentang replacement color of the image with another color. Jadi di situ maksudnya adalah kita tuh diberikan fitur untuk bisa merubah warna yang ada pada desain yang udah kita upload gitu. Tapi ada beberapa ketentuan, yaitu adalah kita lihat di sini color mode-nya itu harus CMYK. Jadi nanti kalau misalkan save file itu harus filenya CMYK modenya. Terus juga formatnya itu nggak sembarangan, hanya bisa di format ini. Saya nggak tahu nih PS itu apakah Photoshop, cuman kayaknya bukan Photoshop, cuman yang lebih amannya kita pakai EPS aja gitu, atau enggak PDF. Saya sih belum pernah coba pakai PDF ya, saya selama ini pakainya EPS. Nanti kita coba deh PDF bisa enggak. Terus ini nanti mungkin bisa dibaca ya lebih jelasnya ini apa. Jadi itu bisa apa aja sih. Kalau saya sih yang paling mudah itu pakai spot color. Jadi ketika kita bikin desain di AI, ini saya bahasnya di AI ya, karena kebetulan saya hanya familiar menggunakan AI, saya kurang familiar menggunakan CorelDRAW. Tapi kurang lebih harusnya fitur-fitur yang ada di AI ada juga di CorelDRAW. Beberapa mungkin hanya berbeda letak tools atau mungkin namanya gitu berbeda. Tapi secara konsep sih harusnya sama-sama software desain harusnya sama ya. Jadi yang paling mudah itu adalah spot color. Jadi kita tinggal pilih spot colornya apa, itu akan mudah untuk di replace. Terus atau enggak kita pakai CMYK. Jadi saya menggunakan yellow black ya, atau warna-warna CMYK lah gitu ya. Atau juga gradasi. Nah, ini adalah pertanyaan yang selama ini tidak, bukan tidak ya, mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan, bisa nggak sih rastering itu print warna flow tapi gradasi gitu. Nah, jawabannya bisa, cuman memang ada beberapa ketentuan. Di sini kita lihat bisa kita bisa lihat di sini ada tabel. Jadi ada ketentuannya untuk bisa menghasilkan warna flow di rastering. Ketentuannya itu adalah
ada maksimum density-nya dan ada minimum density-nya itu sudah ditentukan. Di sini kita bisa lihat, misalkan untuk yang maksimum density-nya atau misalkan kita punya warna gradasi cyan, terus warna paling tuanya itu warna cyan, terus warna paling mudanya itu tidak ada warnanya atau warna putih bisa kita bilang, karena yang muncul itu kan warna putih. Nah, warna yang paling tuanya itu yang cyan itu harus disetting sama persis seperti yang ada di eh, sini di tabel ini, contohnya science. Yaitu ketika kita ubah nilainya itu, yaitu kita harus kasih nilai 100%, terus warna selain saya itu kasih 1%. Ini dalam bentuk persentase semuanya. Lalu untuk yang minimum density-nya atau yang warna putihnya itu kita tulis yang sainsnya itu 0. Jadi kan yang kalau tadi yang di maksimumnya itu adalah 100%, tapi di yang minimumnya atau yang warna putihnya itu kita masukkan nilai 0. Lalu untuk warnanya lainnya tetap kita kasih apa namanya nilainya 1% gitu. Jadi di sini maksimum density-nya ini 100% untuk science, sisanya 1%. Terus untuk yang minimum density-nya itu adalah 0%, tapi sisanya tetap 1%. Jadi warna selain warna yang kita pilih itu 1% gitu. Kayak gitu. Dan perlu diingat opacity-nya harus 100%. Jadi nggak bisa pakai opacity dikurang-kurangin, itu nggak bisa, nggak kebaca. Saya waktu itu pernah coba opacity-nya tuh agak berkurang, jadi maksudnya supaya nanti transparan. Ketika saya coba sih nggak bisa, cuman mungkin nanti kalau misalkan ada rekan-rekan yang ternyata bisa menggunakan opacity yang lebih rendah dari 100 gitu, itu nanti mungkin bisa di share atau komen, nanti kasih komen di bawah. Oke, kira-kira apa namanya pembukanya seperti itu. Kita langsung aja praktek. Di sini saya akan buka AI gitu. Jadi saya udah persiapkan. Nah, misalkan kita punya contoh seperti ini ya gambarnya. Kita misalkan bikin yang baru deh. Jadi saya mau contohin bagaimana sih cara membuat gradasinya kira-kira. Nah, misalkan kan kita punya warna gradasi, bikin gradasi kan di sini. Terus kita pilih gradasi yang kita mau itu seperti apa. Misalkan kita pilih yang ini ya, yang normal, yang biasa gitu. Nah, ini kan ada yang tadi maksimum atau ada minimum, atau mungkin bisa dibalik ya. Mau sebenarnya ini bisa sama aja sih. Yang penting warna gradasi, cuman di sini memang yang dari saya baca memang baru bisa gradasi pencampuran dari dua warna, yaitu warna yang maksimum dan minimum hanya dua. Kalau kita ngedesain kan sebenarnya kita bisa bebas mau ada gradasi 4 warna atau 5 warna, tinggal nanti ditambah tambah aja di sininya warna-warnanya berbeda kan. Cuman kalau untuk ini untuk saat ini yang saya tahu kita hanya terbatas pada uh, dua warna aja, yaitu maksimum dan minimum saja gitu. Nah, mengenai nanti di dalamnya itu ada beberapa banyak nih, contohnya seperti ini. Sebenarnya kan cuma dua nih maksimum dan minimumnya, cuman saya bikin beberapa ini masih memungkinkan, ini masih bisa terbaca gitu. Nah, contohnya sekarang ini pembuatannya untuk di AI. Saya bikin kotak tadi, kotak biasa sebenarnya, cuman tadi kan misalkan tadinya warnanya masih polos ya. Tadinya misalkan warnanya masih, oh sorry. Misalkan tadinya warnanya masih polos. Nah, kayak gini. Eh, Misalkan warna lain, nah misalkan tadinya warna merah, kita ingin gradasikan gampang, tinggal ke sini aja nih. Kita munculkan dulu yang gradasinya ini, kita pencet, lalu kita pilih aja gradasi yang kita mau, yang mana. Saya misalkan ambil contoh aja yang ini, yang atas, black and white, tinggal nanti kita ubah mau warnanya warna apa gitu. Nah, sebenarnya pemilihan warna ini sangat apa ya, untuk pada saat proses pembuatan desain kita nggak perlu terpaku harus warna apa. Misalkan kita pengen warnanya itu gradasi, nantinya yang hasil akhirnya pengen gradasi hijau ke warna flopping misalkan, itu kita nggak harus di sini bikinnya warna itu, tapi kita hanya perlu cukup membuat apa gradasinya, misalkan kita contoh pakai cyan aja gitu, cyan ke putih, hanya itu saja. Nanti untuk pengubahan warna aslinya itu nanti di lasering. Jadi di sini untuk outputnya itu kita hanya bisa menggunakan apa namanya warna dasar aja CMYK gitu. Jadi nggak bisa warna-warna yang lain. Memang keterbatasan dari laseringnya seperti itu gitu. Nah, kita buat seperti ini, kita lihat di sini untuk yang kita pilih dulu nih yang apa
yang limit maksimumnya atau yang warna tuanya, kita pilih ini, klik, terus kita ganti warnanya, kita ubah nilainya. Misalkan ini kita maunya pakai warna cyan ya. Sebenarnya ini bisa, misalkan mau pakai cyan ya, tinggal pakai cyannya 100%, terus sisanya 1% sesuai dengan guide yang ada di dokumen tadi. Nah, setelah ini oke, 100% cyan, terus sisanya 1%, kita pilih oke. Nah, untuk yang minimumnya ini kita pilih juga harus yang cyan juga gitu. Kita pilih dulu ini, pastikan ini udah terpilih. Sorry. Nah, pastikan ini kita pilih, terus kita ubah. Nah, ini tadi kan yang awal maksimum itu ininya 100% ya. Nah, kalau untuk di sini minimum berarti ini diubah menjadi 0%. Lalu untuk sisanya tetap 1%. Jadi rumusnya itu aja ya, untuk maksimumnya 100%, dan untuk minimumnya 0%, dan sisanya itu dikasih 1% semuanya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, masalah ini mau digeser-geser, misalkan mau yang lebih tua atau seperti apa, ini bebas ya, mau ternyata mau dominan warna, apa, warna yang maksimumnya itu bisa tinggal dirubah-rubah aja. Termasuk juga dalam pembuatannya seperti ini, prosesnya sama ya. Jadi kira-kira sama semuanya lah gitu. Terus uh, kita kita tinggal save aja ke EPS gitu. Nah, tadi mungkin kita lihat lagi, baik lagi ke sini ke dokumennya. Kita bisa lihat di tabel hanya ada CMYK atau cyan, magenta, yellow, black. Nah, ini adalah salah satu keterbatasan kalau misalkan kita mau menggunakan warna flow. Keterbatasannya itu apa? Yaitu keterbatasannya itu untuk satu desain yang nanti kita open di rasterling itu hanya ada, kita hanya memungkinkan untuk maksimum ada 4 gradasi yang berbeda. Karena apa? Karena ya ketentuannya hanya si MYK saja yang bisa digunakan, nggak bisa misalkan warna pencampuran, misalkan ada cyannya 50, magentanya 50, terus sisanya 1%, itu nggak ada. Dan saya sudah coba itu nggak kebaca. Atau mungkin warna green gitu. Itu green ya, bukan warna CMYK ya. Apa namanya, itu juga sama, nggak bisa juga. Jadi bisa kebayang di satu desain itu kita hanya bisa memasukkan 4 desain gradasi yang berbeda gitu. Jadi nanti ya desainnya harus disesuaikan. Tapi kan apa, hanya warna gradasinya yang berbeda. Tapi kalau misalkan ternyata warna floppingnya tuh kita ada banyak, ada di 5 titik berbeda atau mungkin 10 titik berbeda, atau mungkin kalau mungkin ada 100 titik berbeda, asalkan warna gradasinya sama itu bisa, itu dihitungnya satu gitu loh. Jadi yang dihitung itu adalah warna gradasinya maksimum hanya ada 4, yaitu gradasi cyan, magenta, yellow, dan black untuk pembuatan filenya. Mengenai nanti ya hasil akhirnya itu kita buatnya di rasterling. Oke, kita kembali lagi ke AI-nya. Di sini saya udah coba save file ini jadi 2 bentuk, yaitu EPS dan PDF. Nanti kita lihat yang PDF itu bisa kebuka apa enggak gitu. Apa replacement color-nya itu bisa sukses apa enggak. Kalau yang EPS sih saya sudah coba tadi udah oke. Jadi anggap saja ini kita sudah punya file ini, lalu kita sudah save. Kita tinggal lihat, tinggal buka di rasterling-nya gitu. Nah, ini tadi yang EPS, ini save-nya yang ini, saya sudah buka. Sini yang PDF. Kita tahu kalau misalkan PDF itu dia akan melakukan save, untuk save-nya itu adalah untuk seluruh artwork-nya. Jadi memang jadi yang bagian putihnya pun jadi terbacanya image gitu. Sedangkan kalau untuk EPS dia hanya membaca untuk bagian-bagian yang ada data vektornya gitu. Jadi kebetulan data vektornya hanya kotak ini, jadi makanya kebacanya memang hanya segini gitu. Padahal secara artboard uh, art, artboard itu sebenarnya ada sebesar ini. Oke, kita pertama kita lihat yang EPS ini. Nah, dari sini kita masuk ke tab replacement color, color replacement. Nah, di sini kalau misalkan kita melakukan ketentuan yang sesuai dengan guide, itu di kolom gradasi ini akan muncul seperti ini. Gitu. Ini tandanya saya membuat file sudah benar. Karena apa? Karena pada saat tab gradasinya ini replacement color-nya memungkinkan atau bisa. Kalau misalkan enggak, dia pasti nggak akan ada
nggak akan ada yang muncul di sini, ini pasti akan abu-abu semua gitu. Kalau spot color nanti akan muncul di sini, CMYK nanti akan muncul di sini gitu. Nah ini untuk ada CMYK untuk kalau nggak salah untuk garis tepinya. Oh iya betul. Nah ini garis tepinya kan saya menggunakan warna black full 100%, makanya dia kebaca di kolom CMYK. Tapi kalau misalkan kita punya spot color, itu dia akan muncul di sini. Cuman karena memang tadi saya buat desainnya tidak ada spot color, makanya nggak muncul. Nah ini gradasinya muncul di sini. Lalu uh, kita ubahlah apa namanya warna gradasi ini sesuai dengan warna yang kita inginkan yang bisa kita campur dengan warna fluorescence. Gitu. Kita tinggal pilih semua semua desain yang tadi komposisinya itu sudah sesuai, yaitu 100% dan 0% dan sisanya 1%, itu akan bisa terubah secara otomatis. Jadi kita akan masukkan sini gradasinya output lowernya. Jadi hati-hati di sini yang sebelah sini untuk lowernya. Jadi untuk yang warna di sini mungkin kelihatan sini untuk warna putihnya. Warna putihnya itu adalah kita masukin warna lowernya gitu. Nah di sini kita bisa saja masukkan 0. Jadi memang kita masukkan tidak ada nilainya itu bisa. Dan untuk yang maksimumnya yang warna sayanya ini kita bisa masukkan misalkan kita mau bikin warnanya gradasi flopping terus lama-lama memudar ya kita tinggal masukkan di sini 100%. Lalu kita apply. Nah, ketika kita apply, di sini akan langsung muncul outputnya. Jadi apapun inputannya di sini, misalkan inputannya warna cyan atau warna black atau warna yellow gradasi, yang dilihat itu nanti hasil akhirnya itu yang output ini. Inilah yang menentukan hasil akhirnya si warna yang kita inginkan tuh apa gitu loh. Di sini ada si apa namanya semacam perkiraan warnanya akan muncul seperti apa. Saya ini sudah coba pakai fluorescent pink, ya kira-kira warnanya seperti ini. Nah misalkan kita nggak mau gradasi, bisa juga gitu. Apa namanya, tinggal ubah aja di sini. Sorry, ini harus dipilih dulu. Misalkan, saya maunya gradasinya campur-campur nih, 50-50 misalkan. Topping foil 50-50 atau mungkin 100-100 itu bisa aja, tinggal kita apply aja gitu. Kayak gitu. Nah, nanti dia akan menghasilkan warna orange muda. Kalau misalkan kita ubah ke 100%, kita lihat, oh dia jadi orange tua. Nah, di sini outputnya pun akan berubah. Nah, ini nanti ketika di print, dia udah tidak akan keluar lagi warna cyan ini, tapi warna yang ini, yang tua ini yang akan keluar itu adalah warna orange ini gitu loh. Jadi nanti yang akan lihat adalah yang seperti ini gitu loh. Nah, misal untuk yang warna putihnya jadi apa ya? Jadi putih aja karena memang di sini untuk lower limitnya kita nolkan semua. Nah, misalkan ada pertanyaan, oh saya maunya eh, apa namanya gradasinya tuh dari flopping sama flow yellow. Jadi misalkan di warna sini flopping, terus di sini warna flow yellow bisa. Ya kita tinggal masukkan aja. Misalkan yang maksimumnya ini adalah flopping, ya kita masukin yang ini kan yang tuanya ya, yang upper limitnya ya kita masukkan flopping 100%, flow yellow-nya 0% misalkan karena flow yellow-nya kita mau masukin di sebelah sini yang apa? Yang untuk lower limitnya. Jadi di sini nanti lower limit kan yang sebelah sini yang warna putih. Dia akan otomatis terganti dengan flow yellow dan ini nanti akan tergradasi bercampur dengan flopping yang udah saya rubah di sini. Jadi nanti mungkin di sini akan terjadi flow yellow, terus lama-lama akan bergradasi ke warna orange. Orange-nya di sini adalah orange percampuran dari flopping dan flow yellow. Lalu semakin ke kanan dia akan semakin dominan ke warna flopping. Jadi nanti percampurannya itu akan otomatis. Jadi yang ini warna cyan di sini udah nggak bakalan terpakai lagi. Yang kepakai itu adalah warna yang kita masukkan di sini nilainya. Lalu kita apply, nah dia akan otomatis mengubah di sini gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Dari sini kita udah bisa langsung ke proses printing. Nah jadi untuk
flow itu memang memungkinkan di rustling karena sebelumnya ketika saya belum mempelajari, saya pikir rustling nggak bisa bikin replacement color untuk gradasi, ternyata bisa, cuman memang ada ketentuannya. Ketentuannya itu adalah yang tadi di reference guide, antara maksimum dan minimumnya itu ada ketentuan nilainya, yaitu 100% dan 0% dengan nilai warna lainnya 1%. Jadi harus sesuai sama ini gitu untuk perubahan gradasi. Nah, kurang lebih untuk pembuatan warna flow gradasi, atau bukan hanya flow sih, misalkan kita mau bikin gradasi warna lain pun bisa. Misalkan di mesin kita ada warna spesial color yang lain, itu kurang lebih caranya itu sama supaya kita mau memasukkan itu. Misalkan dulu kita ada warnanya warna metalik atau gold, itu proses proses untuk mengeluarkan warnanya pun sama, kurang lebih seperti itu gitu. Untuk video ini saya cukupkan untuk sebatas di fluorescence, bagaimana cara mengeluarkan warna flow di menggunakan rustling, termasuk bagaimana cara untuk mengeluarkan warna flow secara gradasi gitu. Nah, selanjutnya di video selanjutnya saya akan coba yang lebih mudah sebenarnya, tapi nanti ada materi-materi yang menurut saya sih cukup bagus untuk untuk dibahas. Oke. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa coba tulis di kolom komentar, atau nanti bisa yang punya nomor saya bisa langsung chat saya aja, Japri. Mudah-mudahan saya bisa balas semuanya. Oke. Terima kasih.